News, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Lagi, Darwin Núñez gagal bikin gol di depan gawang kosong. Darwin Núñez seperti punya siklus buruk jelang akhir tahun. Penyerang Liverpool itu selalu gagal bikin gol di depan gawang yang kosong. Terbaru saat Liverpool bermain imbang 1-1 kontra tuan rumah Luton Town di lanjutan Liga Inggris. Darwin Núñez punya peluang emas. Apa daya, sontekan striker Uruguay itu malah melambung tinggi. Liverpool memang tidak pantas menang. Liverpool memang tampil dominan atas Luton Town, tetapi cuma mendapat hasil imbang. Memang cuma itu yang pantas didapat The Reds. Liverpool kini tertahan di urutan keempat klasemen dengan 24 poin, selisih 3 angka dari City. Kredit untuk Luton dan cara bertahan mereka. Bagaimana mereka membangun serangan. Tetapi ini semua tergantung pada kami sebenarnya. Kami punya banyak peluang dan harusnya bisa lebih banyak lagi, ujar Klopp kepada Sky Sport. Diaz mulai putus asa mencari sang ayah. Luis Diaz mengirimkan pesan kepada penculik ayahnya usai mencetak gol ke gawang Luton Town. Dia berharap sang ayah segera dibebaskan. Diaz juga menegaskan hal tersebut setelah laga. Ia kini hanya bisa pasrah setelah usahanya untuk mencari sang ayah dalam beberapa hari terakhir belum berbuah hasil. Kandang mini Luton yang menyeramkan untuk The Reds. Kenilworth Road Stadium adalah stadion terkecil di Premier League 2023-2024. Tetapi auranya masih menyeramkan untuk tim sebesar Liverpool. Wajar disebut stadion kecil, mengingat kandang Luton Town itu hanya memiliki 11.500 tempat duduk. Unggul tipis dari kandang Bournemouth Vitality Stadium yang berkapasitas 11.307 tempat duduk. Tetapi Kenilworth Road jadi stadion yang disorot di Premier League musim ini. Habis dapat Yasin Trophy, Emiliano Martinez malah blunder. Sepekan yang berwarna untuk kiper Aston Villa Emiliano Martinez. Usai dapat award kiper terbaik, Martinez malah blunder dan The Villains kalah. Blunder tersebut terjadi kala Aston Villa bertandang ke markas Nottingham Forest. Pemain Arsenal dinilai tak secair musim lalu. Arsenal tampak lebih solid musim ini dengan datangnya Declan Rice. Namun dalam hal membangun permainan, mereka dinilai tak secair musim lalu. Saya seperti menyaksikan tim yang berbeda, cetus Carragher. Mereka lebih solid secara pertahanan, tetapi nggak secair itu dalam bermain dan nggak sebanyak dulu dalam bikin peluang. Imbu komentator Sky Sport ini. Madrid cuma tak beruntung gagal menang. Carlo Ancelotti menilai Madrid harusnya bisa meraih 3 angka di laga melawan Rayo Vallecano. Hal tersebut berkaca dari dominasi Madrid sepanjang 90 menit. Don Carlo mengaku cukup puas dengan penampilan anak asuhnya di laga ini. Ia merasa Madrid hanya tak beruntung gagal menang di laga ini. Maka dari itu Ancelotti tak ingin para penggawa Madrid meratapi hasil ini. Madrid terlalu bergantung pada gol-gol Bellingham. Real Madrid harus puas dengan hasil 0-0 usai diredam Rayo Vallecano. Carlo Ancelotti menepis tudingan Madrid terlalu bergantung pada gol-gol Jude Bellingham. Ancelotti menegaskan Madrid memiliki pencetak gol yang cukup apabila Bellingham gagal mencetak gol ataupun absen.
Nasihat untuk Rashford yang berpesta usai MU dihajar Manchester City. Marcus Rashford ketahuan menggelar pesta usai Manchester United dihajar Manchester City. Manajer MU Erik ten Hag lantas menjelaskan bahwa Rashford sudah meminta maaf. Mantan Kapten MU Gary Neville menyebut hal tersebut mustahil terjadi di eranya. Ia berharap kedepannya Rashford bisa lebih bijak. Rekrutan cerdas Postecoglou bikin Tottenham mulus melaju. Postecoglou jelas punya peran penting di balik laju menawan Tottenham. Pria asal Australia ini mampu menjawab keraguan lewat racikan taktik yang membuat The Lily-Whites tampil efektif. Salah satu faktor berjalannya taktik Postecoglou ini adalah kejeliannya mendatangkan pemain yang langsung bisa klop dengan gaya main Tottenham. 3 rekrutan anyar Tottenham, James Maddison, Mickey van de Ven, dan Guglielmo Vicario menjelma menjadi pilar utama Spurs. Gattuso bela Aubameyang yang mandul di Marseille. Pierre-Emerick Aubameyang kembali menerima kritik saat Olympique Marseille hanya mampu bermain imbang tanpa gol kontra LOSC Lille. Menanggapi kritik yang diterima pemainnya, Gennaro Gattuso buka suara. Pelatih asal Italia itu menyuarakan pembelaannya untuk sang pemain dengan menegaskan bahwa Aubameyang sudah berusaha maksimal di lapangan. Hasil imbang yang diraih Les Pokens ini semakin memperburuk rekor tim. Dari 5 laga terakhir, Marseille hanya mampu meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Marco Reus tandai penampilan ke-400 di Dortmund dengan kekalahan. Sebelum pertandingan melawan Bayern Munich, Marco Reus mendapat penghargaan karena telah mencapai 400 pertandingan kompetitif dalam seragam Borussia Dortmund. Pencapaian ini menunjukkan pentingnya Marco Reus tidak hanya pada musim ini, tetapi juga dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Reus gagal menandai penampilannya yang ke-400 untuk Borussia Dortmund dengan indah menyusul kekalahan 4-0 dari Bayern Munich. Reus saat ini berada di urutan ke-6 dalam daftar penampilan terbanyak sepanjang masa di Dortmund. Steven Gerrard akan belanja besar untuk Al-Ettifaq musim dingin 2024 mendatang. Manajer Al-Ettifaq, Steven Gerrard, memberikan isyarat apabila ia dan skuadnya akan berbelanja pemain besar-besaran di bulan Januari 2024. Target Gerrard sendiri kabarnya tak main-main, di mana ia akan mencoba membajak pemain-pemain di klub besar Eropa sebagai opsi utama mereka. Gerrard merasa belum puas dengan komposisi skuad Al-Ettifaq. Gerrard sendiri untuk musim panas kemarin juga telah membawa beberapa pemain Eropa, namun masih belum berhasil membawa Al-Ettifaq ke puncak klasemen dan baru berada di posisi ke-7 dengan total 21 poin saja. Jarang jadi starter di Liverpool, Wataru Endo beri penjelasan. Wataru Endo baru menjadi starter 1 kali di Premier League untuk Liverpool sejak didatangkan dari Stuttgart, dan dia memberi petunjuk mengapa hal itu bisa terjadi. Endo menjelaskan bagaimana dirinya masih beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Ia telah menjelajahi restoran Jepang di kota tersebut selama 3 minggu terakhir. Meski membutuhkan waktu, penampilan Endo jauh dari kata buruk, dan poin tertinggi diraihnya di Liga Eropa melawan Toulouse. Pemain nomor 3 Liverpool itu mencetak gol sundulan fantastis dan mengenang momen tersebut. Pep Guardiola tantang Bernardo Silva cetak banyak gol. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengakui bahwa ia menantang Bernardo Silva untuk bisa mencetak lebih banyak gol bagi skuad The Citizen. Pemain asal Portugal tersebut telah mengkoleksi 56 gol dari 317 penampilan di semua kompetisi. Pep Guardiola mengaku sangat terkesan dengan kemampuan Bernardo dalam membobol gawang lawan. Dia bisa bermain bertahan di sisi kanan, di sisi kiri. Saya mendorongnya untuk mencetak gol. Itu adalah langkah selanjutnya dalam karirnya, ujar Guardiola.
Bruno Fernandes berharap Manchester United bisa lanjutkan tren positif setelah menang atas Fulham. Kapten Manchester United Bruno Fernandes baru-baru ini menyebutkan apabila ia berharap Manchester United melanjutkan tren positif setelah menang atas Fulham. Manchester United menang dengan skor tipis 1-0. Fernandes selaku kapten merasa kemenangan ini adalah sebuah kemenangan berharga untuk skuadnya yang memang sedang menjalani tren buruk. Kami mendapatkan kemenangan dan ini adalah hasil yang penting. Kami harus membangun momentum ini dan kami sebelumnya memang belum melakukannya sampai sekarang, tegas Fernandes. Penampilan David Raya lagi-lagi mendapat kecaman. Jamie Carragher mengecam David Raya setelah kekalahan 1-0 Arsenal dari Newcastle United dan merasa bahwa sang penjaga gawang sekarang menjadi masalah besar. Raya telah melakukan serangkaian kesalahan penting sejak menggantikan Aaron Ramsdale sebagai penjaga gawang nomor 1 The Gunners musim ini. Raya dianggap bersalah atas gol kemenangan Anthony Gordon pada menit ke-64 ketika ia gagal menghalau bola umpan silang Joe Willock. Carragher mendesak Arteta untuk kembali memainkan Ramsdale. Stefano Pioli, penampilan Milan memang di bawah standar. Dikalahkan Udinese di San Siro, pelatih Stefano Pioli mengakui jika AC Milan tampil di bawah performa. Rossoneri terlalu khawatir dengan hasil pertandingan. Lezebrete belum pernah meraih kemenangan di Serie A musim ini dan mereka berhasil mendapatkannya dari AC Milan. Pioli mengakui jika penampilan anak asuhnya sangat kacau. Rossoneri dinilai tidak tampil sesuai dengan rencananya. Kekalahan ini membuat Rossoneri harus puas berada di posisi ketiga dan makin sulit mengejar Inter Milan di puncak klasemen. Jose Mourinho, sejak awal musim kami sudah kritik jadwal pertandingan. Pelatih AS Roma Jose Mourinho kembali mengeluhkan jadwal padat dan minimnya skuad Giallorossi yang bisa dipilih di tengah badai cedera dalam timnya. Giallorossi mengawali musim dengan buruk, hanya meraih 1 kemenangan dari 6 pertandingan pertama mereka. Namun mereka mulai pulih dalam beberapa pekan terakhir. Kami sudah tahu sebelum awal musim jumlah pertandingan yang akan kami mainkan. Ada tim yang memiliki lebih banyak potensi untuk melakukan semua ini, ada juga yang tidak, ujar Mourinho. Simeone tekan kontrak baru di Atletico Madrid, tinggal tunggu pengumuman. Pelatih asal Argentina Diego Simeone dikabarkan telah menaikkan kontrak baru dengan Atletico Madrid. Segala sesuatunya telah lengkap dan sempurna, hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari pihak klub yang akan dirilis dalam waktu dekat ini. Sejak datang di Atletico Madrid pada 2011 lalu, Diego Simeone telah mengubah peruntungan klub. Los Colchoneros secara reguler berkompetisi di papan atas klasemen La Liga dan telah memenangkan sejumlah trofi dalam jangka waktu 12 tahun. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!